Rachel Louise Carson, seorang penulis sains terkenal asal Amerika Serikat yang juga merupakan seorang ahli biologi. Ia dikenal karena usahanya dalam mempelopori gerakan akan kesadaran lingkungan hidup. Kecintaan Carson pada alam dan satwa liar menjadikannya sebagai penulis dan editor di sebuah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat. Dari sanalah ia mulai menulis artikel ilmiah, serta beberapa buku tentang kehidupan laut. Karya Carson yang paling berpengaruh adalah Silent Spring, yang ditulis sekitar tahun 1962. Ia mengungkap dampak buruk pestisida kimia terhadap lingkungan hidup. Begitu fenomenal karya Carson tersebut, hingga Silent Spring menjadi acuan para aktivis lingkungan hingga sekarang. Silent Spring telah menarik perhatian banyak orang, karena ia memberi gambaran yang menyentuh tentang musim semi yang tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Di mana awal musim semi seharusnya merupakan saat yang paling dinanti-nanti, karena burung-burung akan mulai berkicau setelah berlalunya musim dingin yang panjang. Namun yang terjadi saat itu justru sebaliknya. Alam tiba-tiba menjadi sunyi, karena burung-burung mati dan tidak lagi bernyanyi seperti biasanya. Silent Spring menjadi topik hangat kala itu, karena ia telah mengangkat masalah lingkungan yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika. Setelah melakukan pengamatan cukup lama, Carson mendapati ternyata burung-burung mati akibat penggunaan pestisida pada pohon, yang buahnya merupakan makanan bagi burung-burung tersebut. Penggunaan pestisida yang pada awalnya bertujuan baik, yaitu untuk membunuh ulat-ulat yang akan memakan tanaman, tanpa disadari, ternyata berakibat pada kematian burung-burung itu. Tanpa kita sadari, ketidaksengajaan seperti itu nampaknya juga sering kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang kita anggap baik, kadangkala malah membuat orang lain celaka atau terluka. Ada kalanya, kita ingin membantu seseorang yang sedang mengalami masalah dengan cara memberi nasihat atau masukan. Namun orang tersebut malah merasa dihakimi atau disudutkan. Ada kalanya, orang tua membela anak, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Namun pada akhirnya, niat baik tersebut malah mengakibatkan anak tidak belajar untuk bertanggung jawab, serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri. Apa yang sebaiknya dilakukan agar kita lebih bijaksana dalam bertindak, sehingga kita tidak terjebak dalam situasi di mana niat baik justru merugikan orang lain? Cobalah untuk memahami keadaan terlebih dahulu sebelum bertindak. Pastikan kita memahami situasi maupun waktunya, karena sesuatu yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Sebelum bertindak, cobalah untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan kita terlebih dahulu. Pertimbangkan dengan cermat resiko yang akan terjadi. Pertimbangkan juga masalah baru yang mungkin saja muncul. Namun, jika kita masih ragu, cobalah meminta pendapat orang lain yang kita anggap lebih dewasa atau lebih bijaksana. Karena mungkin mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat apakah tindakan yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Ada pepatah mengatakan, obat yang salah bisa menjadi racun, meskipun diberikan dengan niat untuk menyembuhkan. Hal tersebut mengajarkan bahwa niat baik tanpa pemahaman bisa sangat membahayakan. Semua itu menunjukkan bahwa niat baik saja tidaklah cukup.
Kita juga harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan kita, meskipun tanpa kesengajaan. Semuanya harus dilakukan dengan pengetahuan yang cukup, pertimbangan yang matang, serta penuh kehati-hatian. Dan yang terpenting, jangan sampai niat baik kita malah menjadi penyesalan di kemudian hari. Karena kita merasa paling tahu apa yang terbaik buat orang lain, meskipun pada kenyataannya tidak. Ada kalanya, tangan yang kita ulurkan untuk menolong, justru mendorong orang lain jatuh lebih dalam. Karena tidak semua luka datang dari niat jahat. Terkadang, luka terdalam justru lahir dari suatu ketidaksengajaan.